Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Nada Asna, nomor absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kusuma Ningrum, absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianatul Mustafidan 8. Perkenalkan, nama saya Farah Alina Rusyada, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fredika, absen. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Konversi energi juga banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Pemetaan peluang yang perlu dikembangkan dalam usaha bidang konversi diantaranya menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan berapa lama usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi. Perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Suatu energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalnya bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Konversi energi pada motor bakar. Energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Energi panas hasil pembakaran ditransfer untuk mendorong torak atau piston pada silinder sehingga piston bergerak dan terjadi transformasi energi panas menjadi energi mekanik dan dikonversi menjadi energi mekanik yang menghasilkan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Macam-macam energi diantaranya terdiri dari energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme dan proses pembuatan mengalami 3 tahapan yaitu penyediaan bahan baku, proses fermentasi, dan pemurnian. Kebutuhan komoditas bahan baku pembuatan etanol seperti tebu, singkong, dan sagu diperkirakan meningkat di masa mendatang. Untuk pembuatan etanol, pencampur bahan bakar minyak. Biogas juga sebagai sumber energi baru terbarukan yang bersih diproduksi dari kotoran hewan atau manusia yang dicampur dengan air kemudian diaduk dan dimasukkan pada digester untuk menghasilkan gas bio. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk mencapai kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Kemandirian dalam menggali ide memiliki potensi produk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global, serta meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan menjadi komponen yang penting untuk terus diupayakan. 3. Perencanaan administrasi usaha. Proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. A. Menentukan jenis dan kualitas produk. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi dalam merencanakan produk atau komoditi apa yang harus diusahakan. Misalnya produk dari hasil pembangkit listrik sederhana, hasil dari konversi energi dari sumber energi baru terbarukan, yang berupa sinar surya, air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Dengan harapan produk tersebut dapat dipasarkan serta dihasilkan memberikan keuntungan juga dapat berlangsung dalam jangka panjang. Perencanaan produk ini bukan hanya merencanakan produksi, tetapi juga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut terwujud, yakni 1. Produk yang akan dihasilkan harus yang memungkinkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Produk yang dihasilkan berupa energi listrik yang diperoleh dari sumber energi baru terbarukan. 3. Persyaratan produk
yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen pengguna produk tersebut. B. Standar proses produksi. Pengendalian kualitas merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan atau memuaskan konsumen. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah, yaitu 1. Menentukan standar kualitas produk, 2. Menilai kesesuaian produk dengan standar, 3. Mengadakan tindakan koreksi, 4. Merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu, yaitu 1. Bagian pemasaran, mengadakan penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh para konsumen. 2. Bagian perencanaan, merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. 3. Bagian pembelian bahan, memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan. Bagian produksi, memilih peralatan yang digunakan dan melakukan proses produksi. C. Administrasi. Sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. 4. Kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunanya. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengapresiasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural, dikembangkan menjadi sesuatu produk yang memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Produk bidang konversi energi masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pertanyaan nomor 1. Salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang disebut pengertian dari A. Perencanaan administrasi, B. Usaha, C. Ide dan peluang usaha, D. Industri kreatif, E. Pengendalian kualitas. Soal nomor 2. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi ada berapa? A. 5, B. 8, C. 7, D. 6, E. 4. 3. Di bawah ini yang tidak termasuk sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi adalah A. Material, B. Money, C. Market, D. Manage, E. Man. 4. Pada berapa perencanaan usaha bidang konversi energi? A1, B2, C3, D4, E5. Soal nomor 5, mengadakan penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh konsumen merupakan penjelasan dari A. Bagian pelaksanaan, B. Bagian pemasaran, C. Bagian produksi, D. Bagian pemilihan bahan, E. Bagian perencanaan. Soal nomor 6, perkembangan industri kreatif dapat meningkatkan A. Produk karya nyata, B. Standar proses produksi, C. Kreativitas dan inovasi bagi SDM yang ada, D. Pemasukan, E. Produk konversi yang potensial. Pertanyaan nomor 7. Sumber daya yang dibutuhkan diantaranya A. Man, Major, Money, Mel, dan Market. B. Man, Money, Material, Machine, Method, dan Market. C. Man, Money, Material, Market, dan Majesty. D. Man, Method, Machine, Majesty, dan Market. E. Salah semua. Pertanyaan nomor 8. Seorang wirausahaan hendaknya mampu berinovasi dalam usahanya. Sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakan dengan orang lain adalah A. Karakteristik, B. Karismatik, C. Kreativitas, D. Bakat, dan E. Percaya diri. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M. Salah satu dari 6M yang dapat dipahami sebagai sumber daya dalam kemampuan menentukan teknik atau cara mengelola usaha adalah A. Money, B. Market, C. Man, D. Metode, E. Material. Soal yang ke-10. Tujuan produk rekayasa bidang konversi energi adalah A. Mendapatkan untung besar,
B. Mencapai efektivitas, C. Meningkatkan kreativitas, D. Mempertahankan nilai kultural, dan E. Menghasilkan karya baru.